Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru, hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021. Sebelum kita mendengarkan bacaan kudus hari ini dan menerima tubuh Kristus entah secara jasmani atau secara rohani, marilah kita mohon ampun segala kekurangan dan dosa kita, entah dibuat secara sadar atau tidak sadar. Semoga Tuhan mengampuni semuanya sehingga kita layak merayakan misa kudus ini. Dan intensi yang disiapkan, kita berdoa untuk yang merayakan ulang tahun kelahiran Pater Cyril Palovia Diwa OFM. Kita juga berdoa mohon berkat untuk keluarga besar Kung, Ibu Liliana sekeluarga, Tante Ana dan Om Pit sekeluarga, anggota siraman rohani di mana saja mereka berada. Juga kita berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita, teman kita, atau ada yang meminta kita mendoakan mereka. Secara khusus saya mau berdoa untuk frater novis kami yang masih di rumah sakit, novis 1 Ivan Perbulan, juga konfrater kami di dalam komunitas ini, Pater Franspora, juga seorang suster Carmina Mince yang dirawat di Jakarta, dan juga semua anggota SPD di mana saja mereka berada yang mungkin ada yang masih lagi sakit, entah dirawat di rumah sakit atau di komunitas masing-masing. Kita meminta Tuhan untuk menjamah mereka semua. Juga kita berdoa untuk yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia, atau mungkin ada teman, atau siapa saja yang meminta kita untuk mendoakan mereka itu semua. Secara khusus kami ingat Bapak dari konfrater kami, Bapak Anton Kia, yang meninggal kemarin hari Jumat di Adonara. Bapak ini berumur cukup tua, 91 tahun. Dan juga saya ingat Tante Sofia, nenek saya, mama dari bapak saya, Andi Amu, dan juga kakek saya, Mama Ebong. Semoga Tuhan mendengarkan semua intensi kita pada misa ini. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakui segala kekurangan dosa kita dan meminta Tuhan untuk mengampuni semuanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah kami, karena Engkau Maha Rahim. Pandanglah kami sekadar kasih-Mu yang melimpah. Dengarkanlah semua doa-doa kami pada kesempatan ini ya Tuhan. Dan semoga sabda-Mu yang akan kami dengar
dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami, dan juga semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut pada misa ini berkenan pada kami dan juga menguatkan jiwa raga kami, sehingga kami selalu sanggup untuk menapaki kehidupan-Mu dalam dunia ini. Tuhan, kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
kasih, melainkan akan pertobatannya, supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Menerima kekurangan dan memperbaikinya akan mendatangkan keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil yang barusan kita dengar, kisah tentang panggilan Lewi, ini sangat-sangat menarik. Lewi sudah dianggap oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, oleh pemuka-pemuka agama Yahudi sebagai orang berdosa. Dan mungkin juga Lewi tahu akan hal itu. Tetapi sepertinya dia tidak ada usaha untuk memperbaiki diri. Tetapi begitu Yesus datang lewat di depan kantornya, menegur dia, menyapa dia, memanggil dia, dia langsung berdiri dan tinggalkan kantornya menuju rumahnya. Dan dia mengundang Yesus juga ke rumahnya sendiri. Dan dia mengadakan pesta besar di rumahnya. Dan yang menarik bahwa yang hadir pada perjamuan itu bukan hanya Yesus dan dia dengan keluarganya, tetapi juga teman-temannya, pemungut cukai itu. Ini yang sangat menarik. Dan juga termasuk orang Farisi, karena dalam bacaan selagi mereka makan, orang Farisi mulai ngomong. Dan yang menarik dari bacaan ini adalah Lewi, dia bangun berdiri. Dia bangun berdiri dan mengikuti panggilan Yesus dan mengantar Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dan di saat Yesus ada di dalam rumahnya, dia betul-betul mengalami sukacita yang luar biasa. Dan dalam bacaan ini kita tidak dengar bagaimana ungkapan penyesalan
dan juga apa yang akan dibuat selanjutnya. Dia pernah berjanji kepada Yesus kalau dia korupsi lagi, dia akan membayar 4 kali lipat. Tapi itu tidak dibacakan, tidak disinggung dalam bacaan ini yang kita ambil dari buku Lukas, Injil Lukas. Dan yang menarik di sini, bagaimana pernyataan Yesus sendiri. Yesus tahu bahwa dia ini orang berdosa. Dan waktu orang Farisi mengomel, mengapa engkau makan bersama dengan orang-orang berdosa? Lalu Yesus dengan lantang katakan, aku datang bukan untuk mencari orang-orang yang suci-suci, tetapi orang-orang yang berdosa. Atau dia buat satu analogi tentang dokter. Orang sakit yang membutuhkan dokter, bukan orang sehat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, yang menarik dari Levi dari bacaan ini bahwa dia sadar akan kekurangannya dan dia memperbaiki kekurangannya dan menerima Yesus sebagai penyelamat. Dan karena itu Levi menjadi orang baru. Namanya bukan Levi lagi, tetapi Matius. Levi bukan kembali lagi ke kantornya menjadi pemungut pajak, tapi ada peralihan status profesi. Dulunya dia sebagai pemungut cukai dan selalu menghitung uang-uang berapa masuk, berapa yang belum. Tapi kini berubah status profesi. Dia menjadi penulis Injil Kristus. Hari-hari dia mendengar apa yang diomong oleh Yesus, diajarkan oleh Yesus, dan menyimpannya dalam buku kehidupannya sendiri. Dan pada waktunya dia keluarkan semua, menulisnya dalam bentuk Injil Kristus. Mari kita berdoa semoga kita pun dalam masa Prapaskah ini, masa puasa ini, kita harus sadar akan kekurangan kita, dan mungkin Yesus selalu berbisik di telinga kita. Mari kita mendengarkan bisikannya dan bertobatlah agar kita bisa menjadi orang baru lagi di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengarlah hati dan tuluskan menghadap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, terimalah kurban perdamaian dan pujian yang kami persembahkan ini. Semoga kami disucikan karenanya, supaya sanggup mencintai Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab setiap tahun Engkau menganugerahi kami umat-Mu masa tobat ini, yaitu kesempatan menjernihkan hati dan budi, supaya penuh harapan ceria kami dapat menyiapkan diri untuk perayaan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Engkau mengajak kami meningkatkan utuh bakti dan amal kasih, supaya perayaan misteri penyelamatan yang melahirkan kami kembali menjadi anak-anak-Mu membina kami untuk menghayati kasih karunia-Mu itu sepenuhnya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, kami mengumandangkan malah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan
dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, dan semua pelayan sabdamu, dan juga umat-umat kesayanganmu. Tuhan, dengarkanlah doa kami pada hari ini. Untuk mereka yang merayakan ulang tahun ya Tuhan. Untuk mereka-mereka yang sakit. Ada yang sakit dirawat di rumah sakit, ada yang di rumah keluarga, di komunitas kami sendiri. Dan juga berkatilah mereka-mereka yang senantiasa membutuhkan berkat daripada-Mu ya Tuhan, yang mengajak kami untuk mendoakan mereka. Dan berilah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal dunia. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Santo Arnoldus Jansen, Pater Oswald Grener dari Jerman, Pater Gustav Klein dari Jerman, Pater Cosmas Meyer dari Amerika, Bruder Berno Klaus Rith dari Sentral Eropa, Pater Justinus Toda dari Ghana, dia berasal dari Flores, Bruder Johan Bon dari Jerman, suster-suster kami SSPS, Suster Felicita, Suster Elgardia, Suster Isabel Espiritu, Suster Salvacion M. Samson, Suster Andreas Cina, Suster Orosia, Suster Theodehild, dan juga kami ingat orang tua Bapak dari konfrater kami yang meninggal kemarin, Bapak Anton Kia, dan juga tante saya, Tante Sofia, nenek saya, Ndek Anu, dan juga kakek saya, Mak Ebong. Dan dari Keuskupan Ruteng yang merayakan hari ulang tahun hari ini, Suster Alona Tepora MSc, Suster Marcelina Bano Klau SDV, dan Suster Frederica Tangguh Hana SSPS. Tuhan berkatilah mereka semua. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus. Kami ingat pendiri serikat kami, misionaris kami, Santo Arnoldus Jansen dan juga Santo Yosef Rademetz, Beata Helena Josefa dan juga SPD Markers. Dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu, semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menyegarkan kami dengan sakramen-Mu. Semoga anugerah-Mu ini yang kini masih terselubung bagi kami, membantu kami untuk mencapai hidup abadi. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dalam perayaan Ekaristi ini.
intensi-intensi khusus yang sudah kami doakan, sudah kami bawakan. Dan masih begitu banyak intensi yang mungkin disampaikan oleh teman-teman kami yang mengikuti misa ini secara rohani lewat YouTube. Tuhan, dengarkanlah doa-doa mereka semua dan kabulkanlah semuanya. Secara khusus kami ingat mereka yang merayakan ulang tahun, mereka yang membutuhkan berkat khusus ya Tuhan, mereka yang sakit, jamahlah mereka. Dan juga orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa membantu diri mereka sendiri, berilah mereka kekuatan, hiburan, damai. Dan berkatilah mereka-mereka yang mendampingi, yang merawati orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, umur 80-an tahun, 90-an tahun. Tolong ya Tuhan, hiburlah mereka semua dan berilah kesabaran dan kekuatan bagi mereka yang mendampingi mereka semua. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Saya juga lupa memperkenalkan saudara kami ini. Ini Bruder Tommy, dia lagi mempersiapkan dirinya, kami sebut probasi, mempersiapkan dirinya untuk kaul kekal tahun ini. Tolong doakan dia. Terima kasih.